Ngobrol lagi dengan aku dan Mbak Eva, psikolog kesayanganku. Kita langsung lanjut aja Ya, ya, nggak usah banyak ya, basa-basi lah pokoknya. Dengan oke. eh topik yang kita bahas hari ini, Mbak. Nah, Mhm, terus dengan melihat adanya fenomena ini, mhm, saran dari Mbak Eva, bagaimana sih mhm. peran orang tua seharusnya? Eee, Sarannya sebetulnya adalah pada saat kita mau mengunggah foto dengan kebersamaan sama anak kita, kita menanyakan diri kita mengapa kita melakukan ini gitu ya. Mhm. Kemudian, kalau itu emang buat kita ada, menampilkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah itu penting gitu. Kenapa? Karena kita supaya tahu bahwa ini tujuannya itu apa gitu. Hmm. Kemudian pada saat kita memunculkan, kita akan melihat bahwa ini pantas atau tidak gitu. Foto ini pantas atau tidak gitu, akan berdampak nggak pada anak kita. Contoh misalnya kita harus membayangkan bahwa anak kita nanti akan menjadi seseorang, bisa jadi dia akan menjadi presiden, bisa jadi dia menjadi jenderal, bisa jadi dia menjadi sesuatu. Nah jadi kita mesti memastikan bahwa apakah anak kita pantas nggak nanti ke depannya kemudian hari pada saat lihat ini dia Hmm. cukup bangga atau cukup tidak membuat dia malu gitu ya. Hmm. Nah kemudian yang terakhir adalah siapa yang akan kita izinkan untuk melihat ini, siapa yang mengizinkan. Mungkin ada sosmed yang memang khusus makanya ada pilihan private, ya udah kita private dan tujuannya hanya untuk dokumentasi, ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Tetapi dokumentasi ini siapa saja yang boleh lihat gitu. Nah, pada saat itu sudah sangat terbuka, nah itu yang kita akan bilang bahwa tujuan ini udah untuk apa, gitu. Ya. Tujuannya untuk apa. Jadi apakah kita yang mau meletakkan diri kita yang akan menjadi personal branding, Mhm. sebagai mom influencer atau sebagai parenting influencer itu jauh lebih, positif atau jauh lebih apa ya, jauh lebih, eee, pas lah ya dibandingkan kita meletakkan anak kita yang mengambil peran itu. Kenapa? Karena pada saat dia tampil secara publik, si anak itu akan mengalami, tuntutan dari lingkungan untuk sesuai dengan apa yang harapkan lingkungan. Sedangkan pada anak belum tentu dia siap gitu, belum tentu dia siap. Dan belum tentu juga kita sebagai orang tua siap anak kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan. Iya. Seperti itu. Takutnya nanti mereka nggak bisa jadi diri sendiri ya Mbak ya, ya karena tadi Iya, seperti iya, yang Mbak iya, mention, iya, betul. memenuhi harapan dan keinginan Orang lain. publik, yes. Nah Yes. terus tips-tips deh Iya. dari Mbak Eva untuk share parenting anak di media sosial yang Mhm. sehat, yang benar, yang Ya, baik itu gimana Mbak? Seperti apa ya, gitu? sebetulnya adalah usahakan anak tidak foto yang kita betul-betul dia foto cuman sendiri sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Hmm. Jadi artinya dengan dunia foto sekarang kan juga bahaya juga ya, bisa juga mereka diedit dan seterusnya. Tetapi Iya. saya cuma ngasih tahu dulu, bahayanya tuh kan adalah gini, di anak tuh adalah bahayanya anak bisa jadi meme, dijadikan olok-olokan, dibentuk dengan wajah lucunya anak, terus ini anak nih pas nih ketawanya atau apa buat meme dan segala macam. Nah itu kan juga dampak. Kemudian bisa jadi iklan penjualan bayi gitu. Bisa jadi Iya. untuk kejahatan seksual, kaum predator-predator dari pedofilia Iya misalnya gitu. betul. Kemudian dibuat profil palsu berkaitan nama anak kita dan seterusnya. Uh, atau menggunakan foto anak kita tetapi namanya nama orang lain. Nah, untuk melakukan mengunggah foto, hindari untuk anak sendiri. Sendiri itu artinya betul-betul Posenya uh, sendiri gitu? posenya sendiri gitu. Ya. Jadi kalau dia masih di bawah 5 tahun ya pastikan ya itu kelihatan bahwa ada kitanya, ada seterusnya dan sebagainya. Video pun begitu gitu ya, sehingga sulit untuk orang melakukan mengkopinya gitu. Atau kemudian pada saat difoto kemudian kita tuliskan, misalnya biasanya tuh ada kayak watermark Ya. watermark itu berkaitan misalnya keluarga mata Indonesia misalnya gitu. Jadi sehingga foto itu sulit untuk dia utak-atik lagi gitu. Jadi atau kita memastikan
mengontrolnya lewat sosial medianya itu siapa yang mau melihat gitu, siapa yang mengenal anak kita seperti itu. Nah, berbeda lagi pada saat kita meletakkan menjadi sebuah influencer. Nah, itu berbeda. Ya, nah itu yang perlu dilakukan. Nah, kalau misalnya itu kita memang sudah dari awal kalau kita emang udah meniatkan influencer ya kita memastikan dari awal ada ranah hukumnya gitu ya, kita memastikan mana-mana yang memang anak kita boleh gitu, sehingga pada saat dia menerima endorse dan segala sesuatu harus yang seperti apa, dan setiap orang tua harus punya Pakem-pakemnya, Mbak, standar pakem-pakemnya, SOP-nya yang paling penting adalah anak tidak boleh punya jadwal harian yang penuh untuk berkaitan sama si konten itu. Tapi dan jamnya itu ya tadi hanya 3 jam dan tidak boleh dilakukan malam hari gitu ya. Nah, bisa jadi kan rezeki Allah kasih dari keluarga itu lewat anak itu, bisa Ya, jadi begitu. bisa. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai anak kita jadi bekerja lebih besar daripada kita sebagai orang tuanya. Gitu. Karena tugas dia bukan di situ untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya. Tapi pada saat kita punya niatkan bahwa keluarga kami adalah keluarga yang parenting influencer, kita akan memberikan informasi kebaikan-kebaikan yang ada ya, silakan dengan tanggung jawab yang memang akan mereka pegang dan penuhi gitu. Seperti itu. Oke, Mbak, habis sudah pertanyaanku. Masya Allah. Pas banget. Makasih banyak Mbak Eva buat ilmu share-nya dan tips, saran, nasihat untuk para bunda semua di rumah untuk topik kita hari ini tentang share parenting. Mudah-mudahan. Iya. Bisa berguna ya buat lebih wise ya ke depannya untuk upload foto anak dan segala macamnya. Jadi apa yang disaranin sama Mbak Eva, coba Bunda nggak ada salahnya kok untuk dilakukan demi menjaga keamanan anak-anak Bunda juga, ya kan Mbak ya? Betul sekali. Ya. Sampai nanti. Ya, see you Mbak. Bye. Oke bunda-bunda sekalian, sekian persembahan untuk Bunda di episode kita kali ini. Kesimpulannya dari aku hanya satu. Jangan sampai anak-anak Bunda kehilangan masa anak-anaknya. Hanya karena keinginan Bunda. Kasian. Ketemu lagi sama aku dan tim Mata Indonesia TV di program persembahan untuk Bunda di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke? Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye.